Shalom. Sebelum kita mulai, mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya Ibu Guru Monik. Wah, Ibu Guru Vina dan Ibu Guru Monik suka cita sekali berjumpa dengan anak-anak di rumah. Nah, hari ini kita akan bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan dengan satu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Ikuti gerakannya ya. Mana goyangannya anak-anak? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Raja, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja. Semuanya tepuk tangan. Oke, anak-anak tetap berdiri ya. Kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua anak-anak katakan, Amin. salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ikut beribadah. Silakan duduk. Nah, anak-anak, sekarang kita mau membaca Mazmur dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-40. Ibu guru baca ya. Lalu ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Nah, untuk itu kita mau menyanyi berani tampil beda. Semua semangat ya. Berdiri lagi. Masih berdiri ya. Semangat. Aku tolak Dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Satu kali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Siap-siap. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke. Nah, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun itu semua lipat tangan dan kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa ya. Oke, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah cerita-Mu hari ini dapat kami dengarkan, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong Ibu Guru Jen yang akan bercerita. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Nah, saat ini kita akan kembali sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui seorang raja dari kerajaan Babel. Nah, ada seorang raja yang bernama Raja Belsyazar. Nah, Raja Belsyazar ini merupakan anak dari Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Belsyazar ini dia terkenal sebagai raja yang sombong dan tidak takut akan Tuhan. Pada suatu hari, Raja Belsyazar sedang mengadakan sebuah pesta yang sangat meriah. Nah, ada 1.000 orang yang hadir dalam pesta itu. Nah, semua orang yang hadir pada pesta itu semuanya minum-minum anggur sampai mabuk. Nah, Raja Belsyazar, adik-adik, menggunakan peralatan yang ada dalam rumah Tuhan untuk dipakai berpesta. Ia pakai peralatan yang dipakai dalam rumah ibadah untuk dipakai minum-minum anggur. Mereka juga melakukan memuja-muja dewa dalam pesta itu. Nah, pada saat mereka sedang berpesta, tiba-tiba Tuhan memberi sebuah pesan melalui sebuah tangan yang menulis di dinding istana. Nah, pada saat Raja Belsyazar melihat tulisan itu dan semua orang yang ada pada saat itu melihat tulisan di dinding itu, mereka menjadi kaget. Mereka takut kenapa bisa ada sebuah tangan yang tiba-tiba muncul menulis di dinding istana. Nah, tulisan yang tertulis di dinding istana ialah Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan orang-orang yang ada pada saat itu, termasuk Raja Belsyazar, tidak tahu apa arti dari tulisan itu. Nah, lalu Raja Belsyazar meminta orang-orang yang ada pada saat itu untuk pergi mencari orang-orang pintar. Siapa saja orang pintar yang bisa mengartikan tulisan dari dinding itu. Nah, sudah ada banyak orang-orang pintar yang dipanggil, tapi tidak satu pun dari orang pintar itu yang bisa mengartikan arti dari tulisan dinding itu. Nah, lalu datanglah permaisuri dari Raja Belsyazar. Dia memberitahu Raja Belsyazar kalau ada seorang yang sangat pintar. Dia juga pernah mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Nah, dia adalah Daniel. Nah, adik-adik, Daniel ini memang benar adalah orang yang sangat pintar. Dia juga berhikmat karena Daniel ini dipenuhi oleh Roh Tuhan. Lalu Raja Belsyazar memanggil Daniel dan Daniel pun datang menemui Raja Belsyazar. Nah, sebelum Daniel mengartikan tulisan dari dinding itu, Daniel menegur Raja Belsyazar yang sombong dan tidak takut akan Tuhan. Daniel juga menegur Raja Belsyazar yang sudah memakai peralatan yang dipakai untuk memuji Tuhan di dalam rumah Tuhan. Nah, setelah itu Daniel pun mengartikan tulisan dari dinding itu. Nah, tulisan itu tertulis Mene Mene Tekel Ufarsin, yang artinya kerajaan Babel akan dihancurkan oleh kerajaan Media dan Persia, dan Raja Belsyazar tidak akan menjadi seorang raja lagi. Nah, pada saat Daniel ini sedang berbicara kepada raja, nah mereka tidak sadar kalau ternyata di luar itu kerajaan Babel sudah dikepung oleh orang-orang Media dan Persia. Nah, pada saat Raja Belsyazar mengetahui hal itu, ia melihat kerajaan Babel sudah dihancurkan dengan mudah oleh orang-orang Media dan Persia. Nah, bukan hanya melihat kerajaannya hancur, dia juga pun akhirnya dihukum mati karena
kesombongannya. Nah, tidak lama adik-adik dari Daniel mengartikan tulisan itu, akhirnya apa yang dikatakan oleh Daniel benar-benar terjadi. Raja Belshazzar pun akhirnya mati dengan kesombongannya. Nah, anak-anak, Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang sombong. Tuhan juga tidak senang dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, Raja Belshazzar ini tahu adik-adik kalau Tuhan itu maha tinggi. Tapi karena dia sombong, karena dia tidak takut akan Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan tidak senang. Ia memakai peralatan yang dipakai untuk beribadah, ia pakai untuk berpesta. Nah, anak-anak, judul cerita kita pada hari ini yaitu Belshazzar, terambil dari Daniel 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Demikian cerita kita. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita dari Ibu Guru Jen kalau kita itu sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sombong, tidak boleh dan harus rendah hati. Nah, kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Coba angkat tangannya. Ya, Semuanya angkat tangan. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, berarti kita harus melakukan perintah Tuhan. Nah, seperti pujian kita yang mengatakan tanda mengenal Allah. Yuk, semuanya bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama. Semangat! Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jika dia menuruti perintah-perintah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jika dia menuruti perintah-perintah Allah. Nah, semuanya tepuk tangan dulu Ibu Guru Monik. Yeay. Anak-anak hebat. Ya, semuanya duduk kembali. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau menyerahkan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, semua uangnya dilipat baik-baik, simpan di tangan kanan. Ya, semua menyanyi, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila dari pagi hari siang terganti malam, aku diberkati. Satu kali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siang terganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Nah, sekarang anak-anak kita akan doa syafaat, kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menjaga kehidupan kami, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami anak-anak sekolah minggu masih boleh beribadah walaupun secara online. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami sudah mendengarkan cerita Alkitab melalui Raja Belshazzar, kami diajarkan untuk tidak menjadi anak yang sombong dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini boleh kami
simpan dalam hati kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu. Tuhan, saat ini dalam doa syafaat kami juga datang berdoa untuk persembahan syukur kami yang telah kami berikan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya di sekolah minggu Jemaat Masaleh. Ya Tuhan, kami pun datang berdoa membawa adik-adik sekolah minggu kami dalam mereka bersekolah. Mari Tuhan memberkati setiap usaha mereka dalam menuntut ilmu, dalam mereka belajar. Biarlah ya Tuhan melalui pelajaran yang mereka terima dari sekolah boleh membawa anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, dan suatu saat nanti akan membanggakan kedua orang tua dan membanggakan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu dalam masa mereka bermain. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, biarlah mereka boleh bertumbuh, mereka boleh bermain, dan dalam permainan mereka senantiasa mengenal akan segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, saat ini kami juga datang berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan datang menjaga kehidupan anak-anak sekolah minggu kami, menjamah mereka yang sakit, biarlah melalui perawatan orang tua bahkan dokter, mereka boleh memperoleh kesembuhan dari makanan dan minuman dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Dan biarlah ya Tuhan mereka boleh memperoleh kesembuhan dan di dalamnya nama Tuhan yang tetap dipuji dan dimuliakan. Tuhan, saat ini kami juga datang berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk mama dan bapak, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka umur yang panjang, memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupannya, sehingga mereka senantiasa menjaga dan merawat anak-anak sekolah minggu, merawat kami semua dengan baik dan benar, seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan, pada saat ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dari guru-guru sekolah minggu kami, baik yang bekerja maupun yang masih dalam bersekolah. Biarlah dimanapun guru-guru sekolah minggu berada, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam buat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan, saat ini pun kami datang berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, memberkati bangsa kami, khususnya kota kami, Kota Makassar. Biarlah semakin hari ya Tuhan keadaan kami semakin baik dan kami semakin terhindar dari virus corona, dan biarlah Tuhan yang berkuasa di dalamnya menghancurkan virus corona ini sehingga kami boleh kembali hidup dengan normal dan boleh bertemu satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ampunkan kami dari segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita mau membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 14 ayatnya yang ke-8b. Kita baca sama-sama ya. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Oke, kita semua adalah milik Tuhan dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyi bersama I Love You Jesus. Semangat dong, mantap, semuanya anak-anak, senyum. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus.
kita akan menerima berkat dari Tuhan. Semua sikap doa yang benar, kita berdoa. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua katakan amin. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau menyanyi berlayar dengan Yesus. Semua semangat ya. Tetap berdiri ya. Oke Bu Guru. Kita mau berlayar bersama dengan Yesus. Yuk, siap-siap. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagianya? Bahagia, bahagia. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia. Sampai ke tujuan. Dayung, dayunglah, dayung, dayunglah. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia. Sampai ke tujuan. Anak-anak di rumah, Ibu Guru Vina dan Ibu Guru Monik. dan semua yang mengambil bagian mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lambaikan tangan. Berlayar dengan Yesus sungguh